Halo, kembali lagi di podcast Tianto Company. Jadi di podcast ini kita akan membahas banyak hal ya teman-teman, termasuk pengalaman-pengalaman kami pribadi, kejadian-kejadian spiritual yang menimpa baik kami maupun orang-orang terdekat kami dan juga beberapa kenalan yang kami tahu. Dan masih banyak lagi topik terkait trending-trending yang ada di Indonesia saat ini, kemudian juga terkait isu-isu yang sedang menjadi sorotan publik. Dan tentunya ada sisi komedi yang akan kami hadirkan di dalam podcast kami. Dan pada kesempatan ini kita mau coba bahas teman-teman. Kalau biasanya kan, sebelum kita bahas ke topik, kita mungkin kenalan dulu ya. Ini gue di sini ada Abim atau bisa juga dipanggil Baim. Teman-teman gue juga kadang panggil gue itu. Jadi di sini gue mau cerita sedikit tentang, ini salah satu permainan yang paling disukai ini di tahun 1900-an lah sampai tahun 2000-an. Dan ini kemarin dulu itu sempat populer lagi di salah satu film horor yang akhirnya membuat permainan ini juga cukup laku ya, bahkan di zaman Covid sekalipun. Dan ya, sebagai anak-anak muda dan anak-anak kecil sekarang kayaknya udah nggak ini ya, udah nggak afdol kalau misalnya kita nggak tahu game atau permainan. Nah, tetapi ini adalah salah satu game board yang sekarang kayaknya udah nggak ramai lagi deh. Dan ya betul, sesuai judulnya, ini adalah papan Ouija. Nah, teman-teman perlu tahu bahwa sebenarnya papan Ouija itu apa sih? Nah, ini papan Ouija itu, dia itu salah satu permainan papan lah intinya ya. Dia itu erat kaitannya dengan budaya dan khususnya spiritual. Nah, jadi kita akan coba bahas ya tentang apa itu papan Ouija terlebih dahulu. Nah, papan Ouija ini adalah sebuah papan ya yang terbuat dari kayu basically, atau bisa juga terbuat dari karton, dan ada huruf alfabetnya, biasanya dari A sampai Z gitu. Ada juga angka dari 0 sampai 9 dan kata-kata. Nah, ini biasanya kata-kata yang utama yang ada di papan Ouija. 3 kata utama itu adalah ya, tidak, dan selamat tinggal. Nah, untuk memainkan game Ouija ini, alat utama ini adalah planchette. Planchette itu semacam penunjuk ya, penunjuk berbentuk hati atau segitiga, dan biasa di tengahnya itu kayak ada kaca atau kosong lah, tengahnya itu bolong gitu. Jadi nanti itu dia akan menunjuk ke arah tulisan ya, tidak, selamat tinggal, atau ke alfabet dan angka tadi. Nah, biasanya ini digunakan untuk mengeja dari pesan yang mau ditunjukin dari roh halus ini. Jadi kita coba kasih tahu dulu gimana cara mainnya. Atau asal-usulnya dulu deh, asal-usul yang paling gampang ya. Jadi papan Ouija ini erat kaitannya dengan spiritualisme ya, khususnya di abad ke-19. Dan papan Ouija ini berakar dari sebuah gerakan spiritualisme di Amerika Serikat dan Eropa di abad ke-19 tersebut. Nah, di sini muncul papan Ouija ini tentu karena anggapan bahwa orang yang hidup bisa berkomunikasi kembali dengan orang yang telah meninggal, dengan rohnya tentunya. Kemudian ini juga digunakan sebagai ya tadi media spiritual. Orang-orang pada era 19-an itu menggunakan berbagai metode untuk bisa berkomunikasi dengan roh. Dan di zaman itu tuh ada table turning atau meja berputar ya. Dan juga ada planchette atau papan penunjuk yang tadi sempat kita singgung di awal. Nah, planchette tadi ini biasanya digerakkan dengan roda dan pensil untuk menulis pesan yang otomatis dan diyakini itu biasanya digerakkan oleh roh gitu teman-teman. Nah, penemuan papan Ouija sendiri ini dimulai dari tahun 1890-an ya. Itu berarti sekitar akhir abad 19 ya, oleh seorang pengusaha bernama Elijah Bond dan rekan-rekannya, termasuk ada Charles Kennard dan juga William H.A. Maupin yang menciptakan papan Ouija pertama kali. Nah, nama Ouija sendiri ini konon diyakini berasal dari kata dalam bahasa Perancis yaitu oi dan Jerman yaitu ja, yang keduanya berarti ya. Dan menurut legenda, nama ini dipilih setelah roh memberikan petunjuk melalui papan itu sendiri. Dan ini dipatenkan di tahun 1891 oleh Bond dan rekan-rekannya sebagai alat permainan di Amerika Serikat. Dan paten ini menggambarkan papan sebagai alat berkomunikasi dengan dunia roh. Jadi ini agak gimana ya teman-teman ya. Lu bayangin lu ngasih paten sebagai tempat atau papan permainan, tapi juga sebagai alat komunikasi dengan roh. Aduh, ya gitu deh ya. Oke, terus papan Ouija ini
ya dipasarkan oleh Bones dan teman-temannya tadi sebagai alat hiburan dan tentunya spiritual yang menarik minat orang-orang dengan embel-embel spiritual tadi ya. Terutama mereka-mereka yang ahli syirik. Kemudian perusahaan Kennard Novelty Company mulai memproduksi papan Ouija ini pertama dan menjualnya secara massal. Di tahun 1892, William Fuld, seorang karyawan perusahaan, mengambil alih produksi dari pabrik papan Ouija ini dan menjadi tokoh kunci ya dalam popularisasinya atau dalam pemasaran papan Ouija ini. Kita masuk ke dalam eranya William Fuld yang tadi sudah mengambil alih produksinya. William Fuld sendiri mengambil alih produksi papan Ouija itu di awal abad ke-20 ya, hampir masuk tahun 1900-an, dan mengklaim dirinya sebagai pencipta dari papan tersebut. Ya, ini udah ngambil alih. Dan ia mempopulerkan papan Ouija tadi menggunakan pemasaran yang cenderung lebih agresif bahkan dari para penemunya. Dan Fuld mematenkan desain papan Ouija dan mendirikan perusahaan sendiri untuk memproduksinya. Papan Ouija kemudian itu menjadi salah satu permainan yang sangat populer di zaman itu, terutama selama Perang Dunia I, ketika banyak orang ingin berkomunikasi dengan anggota keluarga yang tewas dalam perang. Sejujurnya ini, kalau menurut pendapat gue ya, percaya tidak percaya. Jadi maksud gue tuh kayak ironi ya, lu bayangin lu lagi perang, tapi lu malah pengen ngobrol sama setan. Ya mungkin di zaman itu kan masih belum ada ya. Bahkan di zaman itu pun kayak ilmu pengetahuan pun masih dianggap sebagai hal yang gaib ya, hal yang spiritual. Jadi wajar sih kalau orang-orang zaman dulu menganggap hal-hal seperti ini tuh sebagai sesuatu yang menarik. Gue nggak menyalahkan juga sih. Oke, kita lanjut. Nah, di era modern, pada tahun 1966, perusahaan mainan yang namanya tuh Parker Brothers membeli hak produksi papan Ouija dari keluarga Fuld. Mereka memproduksi papan Ouija secara massal dan menjadikannya sebagai permainan papan yang lebih populer. Kemudian di tahun 1991, Hasbro mengakuisisi Parker Brothers dan terus memproduksi papan Ouija hingga tahun ini, hingga saat ini, dan nggak tahu sampai kapan. Oke, kita langsung lanjut ke cara bermainnya. Jadi papan Ouija ini biasanya dimainkan 2 atau lebih orang ya, nggak mungkin sendiri. Kalau sendiri tuh namanya gila. Oke, yang pertama yaitu persiapan. Yang pertama, tentunya ya harus membeli papan Ouija dulu dong. Kemudian biasanya ditaruh di atas permukaan meja atau apalah, terserah tempat buat naruh, dan tentunya juga harus ada plancetenya yang digunakan sebagai penunjuk tadi. Kedua, tentunya harus 2 atau 3 orang ya sebagai saksi salah satunya, dan kemudian pemain nanti bisa meletakkan ujung jari mereka, nggak usah ditekan ya, ringan aja naruhnya pada plancetenya. Selanjutnya kita ajukan pertanyaan. Salah satu pemain sih biasanya mengajukan pertanyaan kepada roh atau entitas di tengah permainan itu. Dan nanti plancetenya itu akan bergerak. Secara teori biasanya dia digerakkan oleh roh untuk mengeja jawaban dengan menunjuk huruf atau angka di papan. Tapi juga jadi banyak orang yang ketipu ya ketika dia gerakin itu sendiri. Dan nanti setelah selesai, plancetenya harus digerakkan ke kata selamat tinggal untuk menutup sesinya. Oh, ini gue juga baru tahu nih ada ini, fungsi ini. Oke, terus kita coba kasih beberapa penjelasan ya, baik ini secara ilmiah maupun spiritual terkait permainan ini. Kalau secara ilmiah sih ini adanya nama efek idiomotor, teman-teman. Nah, teman-teman para ilmuwan itu berspekulasi bahwa gerakan plancete ini tuh disebabkan oleh efek idiomotor, di mana nanti ada gerakan otot kecil tangan yang nggak disadari nih sama para pemain, sehingga plancetenya itu bergerak sesuai dengan alam bawah sadarnya, dengan pikirannya sendiri. Kemudian ada juga beberapa ahli psikologi yang mengaitkan pengalaman dengan papan Ouija ini dengan sugesti, keinginan bawah sadar tadi, atau efek kelompok. Jadi ada memacu adrenalin dan sebagainya gitu, teman-teman. Jadi bukan pure dari apa yang ada di situ. Ada juga kepercayaan spiritual dengan komunikasi dengan para roh tadi. Banyak orang percaya bahwa papan Ouija itu adalah alat berkomunikasi dengan entitas supernatural tadi. Dan banyak orang yang juga memperingatkan tentang penggunaan papan Ouija ini bisa menjadi pintu atau gerbang bagi roh atau energi negatif ya, teman-teman. Jadi ya gue nggak tahu ini. Tapi sih dari cerita yang beredar sih memang be careful, especially dengan apa yang kamu nggak tahu ya, teman-teman ya. Jadi jangan coba-coba terlalu dalam
Kalau ingin melihat, oke, ingin cari tahu, oke, tapi nggak usah terlalu dalam ya, karena ini ada plus minusnya lah tentunya, apalagi dengan hal yang tidak kita ketahui. Ada juga kontroversi dengan beberapa kepercayaan dan agama. Salah satunya terutama agama Nasrani menganggap papan oija itu sebagai alat okkultisme yang berbahaya dan tentunya ini dilarang penggunaannya. Kemudian ada berbagai cerita horor dan urban legend yang mengaitkan kejadian mistis atau tragedi bahkan dengan papan oija ini. Jadi ya stay careful lah. Dan papan oija ini sudah digunakan dalam beberapa film dan beberapa karya. Salah satunya adalah film Ouija 2014, Witchbird 1986, dan juga The Exorcist 1973. Kemarin di film The Conjuring berapa ya? The Conjuring 2 kayaknya ya. Yang ada Valak itu sepertinya juga papan Ouija. Kemudian ada juga literatur dari banyak buku horor yang menampilkan papan Ouija dan juga beberapa musik ya. Yang musisinya itu menggunakan tema Ouija, nggak spesifik untuk Ouija sih, tapi ada tema itu di dalam karya mereka. Jadi menurut gua sih, papan Ouija ini sebenarnya adalah alat game ya, permainan yang cukup unik ya, karena ada unsur sejarah, spiritualisme, dan juga budaya. Meskipun asal-usulnya ini cenderung menurut gua tuh lebih ke hal spiritual di abad 19 tadi. Jadi ya, menurut gua dengan papan Ouija ini teman-teman boleh untuk coba cari tahu, coba apa sih papan Ouija itu, coba dengerin podcast ini deh. Nah, cari tahu menurut kalian gimana papan Ouija itu berbahaya atau enggak, karena menurut beberapa sumber yang gue baca dari Wikipedia lah, dari beberapa literatur buku dan juga beberapa source di internet menyebutkan bahwa papan Ouija ini sebenarnya memang asalnya itu kaitannya erat dengan spiritualisme. Gitu. Jadi ya jangan coba-coba sesuatu yang mungkin teman-teman belum terlalu paham. Tapi ya kalau ingin coba untuk cari tahu atau cari baca filmnya, baca literaturnya, silahkan, biar pengetahuan teman-teman bertambah. Dan ya itu aja sih mungkin untuk papan Ouija kali ini. Teman-teman bisa komen nanti pengen gue bahas apa lagi tentang permainan kayak gini lagi kah, atau urban legend horror, atau mungkin pembahasan terkait dengan papan Ouija ini yang lebih mendalam. Dan teman-teman silahkan klik like juga, dan juga jangan lupa subscribe di podcast kami. Ya, gitu deh. Oke, jadi see you guys dan selamat mendengarkan karya kami selanjutnya. Thank you.